Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zela Umisari, saya mahasiswi dari Ilmu Hadis. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pidato untuk memenuhi mata kuliah retorika dakwah. Baiklah, di sini judul pidato saya yaitu tentang kemaksiatan. Dan langsung saja saya akan menyampaikan pidato saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, baik dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat pun. Dan karena itu kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Dia tidak lain tidak bukan, yaitu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga keluarga dan para sahabat selalu diberikan syafaat di yaumul akhir. Baiklah, langsung saja ke isi topik pidato saya yang berjudul tentang kemaksiatan. Baiklah, teman-temanku semuanya, dosa dan kemaksiatan merupakan pintu datangnya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh kejahatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan umatnya. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis dari Ummi Salamah. Ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jika telah datang terangan maksiat pada umatku, maka Allah menyebarkan azab kepada mereka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak ada orang-orang soleh pada waktu itu? Beliau pun menjawab, ada. Dan aku pun bertanya lagi, lalu bagaimana dengan mereka? Beliau pun menjawab, Allah menimpahkan azab sebagaimana manusia melakukan perbuatan kemaksiatan. Tapi kemudian mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Teman-temanku sekalian, karena kemaksiatan Allah menumpahkan air dari langit, memuntahkan dari bumi hingga umat Nuh tenggelam dan binasa. Dan telah kami binasakan kaum Nuh, dan tak kala mereka mendustakan rasul-rasul, kami tenggelamkan mereka, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran bagi manusia. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim
azab yang pedih. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 25. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umatnya menjauhi kemaksiatan itu, dan kita mendekatkan diri kita kepada yang lebih baik, dan kita juga harus memperbaiki diri agar kita tidak terjebak dalam kemaksiatan yang semakin hari semakin banyak melakukan kemaksiatan. Baiklah, itu tadilah sedikit pidato dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Di sini saya masih dalam proses belajar, dan untuk memahami dan menjelaskan terlalu lebih dalam mungkin masih terdapat banyak kesalahan. Saya Zela Umisari, saya akan undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.